Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, mereka pun melanjutkan perjalanan bersama dengan para mage. Dan ternyata Yusul yang saat itu sedang tertidur lelap tepat di kereta kuda itu. Dia pun mengingat ingatan dari Yusul yang sebenarnya. Ketika kecil, kita diperlihatkan Yusul yang saat itu berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan menjadi lebih kuat." Sang ibu pun saat itu berkata, "Kau memangnya ingin menjadi apa suatu hari nanti?" Yusul pun saat itu menjawab, "Aku akan menjadi mage ketika aku sudah besar nanti." Mendengar ucapan seperti itu, ibu dari Yusul pun mengatakan, "Iya, ibu percaya kepadamu, Yusul." Diketahui, Yusul saat itu mendapat magical text bekas yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Dari hasil menabung dengan bekerja keras, Yusul akan belajar dengan giat dan membuat orang tuanya bangga kepadanya. Setiap hari, sang ibu selalu mensupport Yusul dengan penuh semangat. Bahkan ketika Yusul tertidur sambil belajar, ibunya selalu ada di sisinya. Namun suatu hari, ibunya saat itu terkejut ketika membawa ke dokter. Tapi sang dokter mengatakan bahwa anaknya memiliki mana Likek Syndrome. Yusul yang mendengar semua itu pun juga merasa frustasi karena mimpinya pun telah hancur di tempat ini. Yusul mengatakan, "Tidak mungkin, padahal aku sudah berusaha sekeras ini." Mengingat semua itu, Yusul yang ada saat ini pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Apakah ini ingatan dari Baek Yusul? Tapi kenapa seperti terasa bahwa ini adalah ingatanku sendiri?" Dia yang mengingat semua itu pun kemudian terbangun di tempat itu dan memegang kepalanya yang saat itu terasa sangat sakit. Ternyata matahari pun saat itu telah terbit dan Yusul pun telah terbangun. Orang yang sedang membangunkan Yusul pun kemudian berkata, "Oh, kau sudah bangun, padahal aku baru saja ingin membangunkanmu. Sebentar lagi kita akan sampai di Lezoika, yang dikenal dengan The Satellite City of Akarium." Beberapa saat setelah itu, mereka pun menghentikan kereta kudanya dan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Yusul yang keluar dari kereta kuda itu pun merenggangkan badannya yang terasa sangat pegal dan gak sengaja melihat wanita yang pernah menyelamatkan dirinya. Namun setelah melakukan kontak mata sebentar, wanita itu pun langsung berbalik arah dan tidak menghiraukan Yusul. Yusul yang melihat semua itu pun berkata di dalam hatinya, dia itu terlihat sangat cuek sekali. Tapi sudahlah, situasinya baik-baik saja. Padahal aku tadi merasa sangat khawatir. Untunglah, waktunya mendekati zaman modern ketimbang abad pertengahan. Diketahui ada sihir di Aetherworld ini, tapi di kota yang aman, kereta dan kapal bisa terbang, serta ada lubang teleportasi yang telah disiapkan agar perjalanan jarak jauh terdengar sangat aman. Saat itu, Yusul pun juga berkata di dalam hatinya, "Kami juga akan pergi ke Lezoika dengan menaiki kapal terbang gak lama lagi." Diketahui, Lezoika ada pada rute Akanium dan episode sebenarnya akan dimulai di Akanium yang merupakan kota sihir. Ada banyak sekali menara sihir yang terkenal dan juga pasukan kesatria mage serta 5 akademi terkenal yang ada di kota Akanium. Dan akademi yang memiliki mage terkuat serta murid-murid yang paling unggul adalah Akademi Stella. Itu adalah salah satu akademi yang paling favorit di tempat itu. Yusul saat itu berkata di dalam hatinya, "Karena itu, Akademi Stella selalu dipenuhi dengan orang jenius dan bangsawan dari seluruh dunia. Aku masih tidak paham bagaimana Baek Yusul berhasil diterima ke tempat itu. Apa sebenarnya alur cerita ini? Bukankah masih banyak kejanggalan? Oh iya, aku belum memeriksa skillku," ucap Yusul sambil membuka pemberitahuan sistem. Dia pun melihat semua itu dan berkata di dalam hati, "Six Sense dan Detection Acceleration, aku pasti sudah mati jika bukan karena dua ini." Diketahui, fisik terkutuk yang menghentikan Yusul mengakumulasikan mana di dalam tubuhnya bernama mana Likek Syndrome.
Bisa dibilang itu semacam kutukan permanen yang dimiliki oleh Baek Yusul yang nggak bakal pernah bisa dihapuskan, yang artinya mana akan menjadi penghambat Yusul dalam menggunakan teknik magis. Tapi ternyata mana Likek Syndrome juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi mana yang ada di sekitarnya dengan menggunakan Sixth Sense. Dia juga bisa merasakan serangan apapun yang akan datang padanya meskipun tidak sedang melihat ke arah itu. Dan juga ada Detection Acceleration yang membuatnya bisa merasakan hal-hal seolah waktu saat itu sedang melambat. Ketika ada ancaman dan serangan yang datang ke arah Yusul, Yusul bisa lebih cepat bereaksi daripada kecepatan reaksi umat manusia. Yusul yang mengetahui semua fakta itu pun berkata di dalam hati, ini adalah skill yang sangat penting bagi Baek Yusul karena dia tidak bisa menggunakan mana, tapi dia tidak bisa menggunakan Sixth Sense lama-lama. Itu juga adalah kerugian. Skill ini menggunakan banyak main power yang memiliki dampak yang amat besar pada tubuh. Status selanjutnya, Yusul pun saat itu melihat status-status dari skillnya dan mengatakan bahwa dia memiliki status yang cukup bagus untuk di awal permainan. Baek Yusul yang asli memiliki sensitivitas yang lebih rendah daripada saat ini. Tapi tampaknya dia mengambil sebagian status karakter dari Baek Yusul yang dibantu oleh Yusul saat ini. Di game Outer World, bukan hanya ada satu level, tapi satu untuk masing-masing status. Skill dalam bentuk level dan status dalam bentuk star. Level maksimal status adalah 9 bintang. Pada dasarnya, 9 bintang itu sangat sulit untuk dicapai. Bahkan Yusul sudah memainkan game ini selama lebih dari 10 tahun. Tapi level tertinggi yang berhasil diraihnya adalah 8 bintang untuk stamina dan sensitivitasnya. Tapi untuk saat ini, Yusul ingin menginvestasi semua sensitivitas untuk meningkatkan Sixth Sense dan kecepatan reaksinya. Lagi pula, Yusul merasa bisa meningkatkan stamina dan fleksibilitas melalui cara lain. Dan setelah meningkatkan semua itu, Yusul terus melanjutkan perkataan di dalam hatinya. Masalah utamanya adalah mana Likek Syndrome ini. Kalau aku tidak bisa melatih ini, maka aku tidak bisa bertahan lama. Aku harus mengupgrade-nya menjadi Secret of Natural Physical secepat mungkin. Cara untuk memperkuat mana Likek Syndrome ada di dalam Stella Academy. Aku harus segera memasuki Akademi Stella. Itu berarti aku tidak punya pilihan lain selain masuk ke sana. Kalau aku ingin menghentikan dunia yang kiamat dan menyembuhkan sindromku ini. Aku tidak ingin pergi sebenarnya. Kuharap aku punya sesuatu yang bisa membantuku. Tapi semuanya ternyata sia-sia. Tiba-tiba muncullah notif sistem yang mengatakan bahwa Yusul telah melewatkan beberapa pemberitahuan. Ketika Yusul ingin melihat isi pemberitahuan itu, datanglah para magi yang berkata kepada Yusul, "Hei, ayo pergi, kita harus melanjutkan perjalanan." Yusul pun saat itu memutuskan untuk memeriksa stat-stat nanti aja. Beberapa saat setelah itu, mereka pun saat ini sudah sampai di kereta terbang. Terlihatlah banyak bangsawan yang saat itu berkumpul di tempat itu. Dan terdengarlah pemberitahuan yang saat itu mengatakan, saat ini kita sedang menuju ke Akanium. Tolong pasang sabuk pengaman kalian. Melihat adanya Yusul di tempat itu, para bangsawan pun merasa kesal dan berkata, "Hei, lihat bocah itu. Dia seperti anak tersesat. Apakah dia belum pernah naik kapal terbang? Dia pasti orang desa yang tidak tahu apa-apa." Mereka pun kemudian mengganggu Yusul dan berkata kepada Yusul, "Seharusnya ini akademi yang paling terkenal di dunia. Tapi kenapa bisa-bisa ada rakyat jelata seperti dirimu di tempat ini?" Yusul yang mendengar ucapan itu pun tidak menghiraukan perkataan dari orang itu dan berbalik arah sambil berkata di dalam hati, "Kemanapun kau pergi, anak-anak akan selalu bersikap seperti itu." Melihat sikap Yusul yang saat itu acuh tak acuh kepada mereka, orang itu pun merasa tersinggung dan berkata, "Apa barusan kau mengelakkan nafas kepada kami? Hei sialan, berhenti di situ." Namun tiba-tiba orang-orang yang ada di tempat itu pun terdiam, yang membuat dirinya pun merasa kesal dan berkata, "Ada apa? Kenapa semua orang malah berisik sekali?" Matanya pun saat itu dikejutkan melihat sesosok cewek cantik yang saat itu datang. Itu tidak lain adalah Putri Byeon. Putri Byeon merupakan putri kerajaan dari Adolebit yang bernama Hong Byeon Adolebit. Putri pun saat itu melewati semuanya dan tidak memperdulikan apapun.
Bahkan pria yang sebelumnya memarahi Yusul pun memberikan hormat kepada Putri Byeon, tapi malah dipandang sinis oleh sang putri dan tidak menghiraukan perkataan dari pria itu. Putri itu pun langsung melewati semuanya dan juga melewati Baek Yusul. Yusul yang melihatnya pun berkata di dalam hati, dia adalah villainess dari dunia ini. Hong Byeon adalah salah satu karakter utama dari game ini. Dia dikenal sebagai pemeran utama yang selalu berargumen dan punya rute yang kau pilih. Tapi pada akhirnya, semua rute itu akan membawanya pada kematian. Di beberapa ending, Putri Byeon dibunuh secara brutal. Dan di sisi lain, dia dibully oleh seluruh murid akademi sebelum akhirnya dikeluarkan. Ada lagi yang membuatnya melalui sesuatu yang sangat memalukan sehingga dia tidak pernah muncul di hadapan publik lagi. Seolah developernya memiliki kebencian tersendiri dan ingin membuat Byeon menderita dalam cerita game ini. Aku pernah mendengar kalau dia sangat populer di antara player laki-laki, tapi ternyata dia memang sangat cantik. Saking cantiknya, rasanya seperti dia akan membunuhku kalau aku berbicara dengannya. Tiba-tiba terdengarlah suara perut dari Yusul yang membuat Yusul pun berpikir bahwa dia harus segera makan. Dia pun kemudian terkejut melihat harga-harga yang ada di tempat itu. Dan karena itu Yusul pun tidak jadi makan. Namun terdengarlah pemberitahuan yang saat itu mengatakan, pengumuman untuk semuanya. Kita akan segera sampai di Akanium dalam 10 menit. Silakan menuju ke lantai pertama. Mendengar isi pemberitahuan itu, Yusul pun merasa sangat senang dan berkata di dalam hati, akhirnya semuanya udah dimulai. Lupakan saja, saat ini adalah realitaku. Mari mulai kita taklukkan alur cerita dari game ini. Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.